Ada kamu ya. Baik. Jadi mudhaf kalau secara umum itu artinya apa, Bu? Secara umum artinya apa? Benda yang disandarkan. Nah, yang disandarkan ya. Kemudian kalau mudhafun ilaihi itu apanya? Yang bersandar kepadanya. Baik. Apa kaidahnya mudhaf itu? Kepemilikan. Iya, kaidahnya apa? Mudhaf itu kaidahnya apa? Apa kaidah dari mudhaf? Dia pakai apa tanwin mudhaf ya, itu? Ustaz. Tidak boleh tanwin, Ustaz. Nah, jadi mudhaf tidak boleh tanwin. Kemudian mudhafun ilaih dan tidak sebelumnya Boleh berarti. mudhaf dulu. Bentar, ada lagi selain tidak boleh tanwin, tidak boleh apa? Tidak boleh Alif lam. Al. Bukan alif lam ya. Al. Iya, al. Tidak boleh al, karena nanti alif lam itu namanya alif mungkin di awal kata ya, kemarin sudah kita bahas. Baik. Jadi al mudhafu itu tidak boleh al, tidak boleh tanwin. Kemudian kalau mudhafun ilaih gimana? Boleh bertanwin. Apa? Boleh bertanwin. Ya, maksudnya harus apa? Kalau tanwin ya itu tergantung. Kalau tanwin nanti tergantung dia nama orang atau bukan. Harus majrur. Majrur. Nah, harus majrur. Nah, jadi bisa dikatakan majrur ini boleh bertanwin, berarti kalau majrur kasroh tanwin, ya kan? Kalau majrur biasanya apa, Bu? Kasroh tanwin. Nah, ini untuk yang bertanwin. Ini biasanya yang bertanwin ini apa, Bu? Biasanya adalah nama orang. Misalnya apa? Kitabu Hamidin. Misalkan maktabu Abbasin. Apalagi, Bu? Baitu siapa? Baitu Ammarin. Ya, Ammarin. Jadi mudhafun ilaihnya majrur dengan fathah tanwin. Kasrah tanwin. Kemudian ada lagi mudhafun ilaih yang enggak ada tanwinnya. Nah, berarti mudhafun ilaihnya harus dikasih apa, Bu? Dikasih Al, ya. Dikasih al. Misalkan apa? Kitabut Tolibi. Alnya ya. Al Syamsiyah. Kitabut Tolibi. Baitur Rojuli. Ya. Baitur Rojuli. Apalagi? Qalamul mudarisi. Misalkan seperti itu. Qalamul mudarisi. Terus kita juga di sini belajar tentang harfun nida. Harfun nida itu apa, Bu? Harfun nida hanya ya, Ibu ya, yang kita pelajari. Sebenarnya ada berapa ya? 4 atau berapa gitu, saya lupa. Jadi ada ya, ayuha, kemungkinan 8. Tapi yang dipelajari di sini hanya ada satu, yaitu apa? Iya saja. Itu harfun nida ya. Kemudian kalau ada harfun nida, kemudian wal munada, orang yang dipanggil pasti apa, Bu, pengaruhnya? Kalau ada orang yang dipanggil. Kalau Muhammadun dipanggil berarti pengaruhnya apa? Ya Muhammad. Madu. Jadi pengaruhnya adalah menghilangkan apa? Tanwin pada nama orang tersebut. Jadi kalau kita manggil Abbas gimana? Ya Abbas. Ya Abbasu. Kalau kita manggil siapa? Ali gimana? Ya Ali. Ya Aliyu. Kemudian pembahasan terakhir di pelajaran kelima yaitu tentang hamzatul wasli. Apa itu, Bu, hamzatul wasl? Hamzah yang mana dibaca hanya di awal di awal kata. Kalimat. Dibaca, Bu ya, dibaca, bukan ditulis. Bukan tercantum. Jadi dibaca hanya di awal kalimat, ya. Kemudian kalau di tengah kalimat gimana? Tidak dibaca sama sekali.
Di sini hanya dua kata saja yang dipelajari, yaitu ismun dan ibnun. Ya, ismun itu dibaca ya ketika di awal kalimat. Ismur rojuli. Nah, ismur rojuli Mahmudun. Misalkan seperti itu. Nama lelaki itu adalah Mahmud. Nah, sedangkan kalau nggak dibaca biasanya mas muka ketika di tengah. Mas muka, siapa namamu? Jadi bukan ma ismuka tapi apa? Mas muka. Terus, nah di sini kemarin saya jelaskan panjang lebar Bu ya di hamzatul wasal, dari perbedaannya dengan hamzatul qat'i, dengan kita bandingkan dengan alif. Masih ingat nggak Bu? Coba ya kita merojaah sama-sama. Kita merojaah dari bandingan ke hamzatul qat'i dari segi posisi dulu yang paling gampang. Hamzatul wasal terletak di mana Bu? Di awal kata, selalu diletakkan di awal kata. Bedakan antara awal kata dan awal kalimat Bu ya. Awal kalimat berarti terdiri dari beberapa kata, gitu kan Bu. Kalau awal kata ya udah dia itu di kata tersebut pasti diletakkan di awal kata huruf hamzatul wasal ini. Gitu ya. Jadi hamzatul wasal letaknya di mana? Di awal kata. Awal kata. Hamzatul qat'i letaknya di mana? Bisa di setiap tempat. Nah, bisa di setiap posisi. Sahih. Jadi hamzatul qat'i bisa di setiap posisi. Bisa di awal, tengah, dan di akhir kata ya. Letaknya. Kemudian dari segi bacaan. Gimana? Kalau hamzatul wasal hanya dibaca di awal kalimat. Kalau hamzatul qat'i gimana Bu? Nah, bisa dibaca seluruh posisi ya. Mau di tengah kalimat, di awal kalimat bisa dibaca semuanya. Kemudian dari segi karakter, hamzatul wasal mempunyai berapa karakter Bu? Satu, yaitu seperti alif bentuknya. Kemudian kalau hamzatul qat'i berapa? 4. 4. Nah, kalau dipisah antara di bawah dan di atas alif berarti ada 5 ya totalnya ya. Tapi kalau digabung berarti ada 4. Yang pertama apa? Di atas atau di bawah alif. Kemudian yang kedua apa? Di atas ya. Kemudian di atas wow. Kemudian satu lagi berdiri sendiri atau di atas garis. Jadi nggak ada hurufnya di situ. Di atas garis ya. Alas satr. Bahasa Arabnya alas satr. Kemudian dari segi apa lagi? Udah ya, cukup ya. Jadi perbedaan dari segi letak, dari segi bacaan, dari segi karakter. Sekarang perbandingan dengan alif. Nah, alif kita berbicara dengan karakter dulu. Di awal dengan karakter. Karakter hamzatul wasal sama nggak dengan karakternya alif? Sama. Cuman kalau hamzatul wasal biasanya kalau di pelajaran ini ditambahkan apa Bu di atasnya? Kepala shot. Nah, kepala shot ini hanya bantuan saja Bu ya. Bukan wajib pakai kepala shot, enggak wajib. Jadi itu hanya bantuan saja. Kalau ini tanda bahwasanya ini adalah hamzatul wasal, bukan alif, gitu ya. Kemudian dari segi letak, gimana Bu? Dari segi letak, hamzatul wasal itu sudah kita ketahui yaitu pasti di awal kata. Tapi kalau alif gimana Bu? Lawannya ya, tidak bisa di awal kata, dia hanya bisa di tengah atau di akhir. Oh ya, karakter alif ada satu lagi. Nah, kita belum sebutkan. Selain berdiri, ada satu lagi yaitu apa? Alif. Selain yang berdiri apa Bu? Alif bengkok, Ustaz. Alif bengkok. Alif bengkok yang bentuknya seperti apa? Ya. Bentuknya seperti ya, tapi tidak ada titiknya Bu ya. Diingat seperti munada. Dilihat
huruf terakhir dari munada. Itu alif ya, bukan ya, tapi alif. Namanya alif bengkok. Ya, tidak ada titiknya, itu dinamakan alif. Nah, tapi ada perbedaan alif yang berdiri sama alif yang bengkok. Kalau alif berdiri itu bisa di tengah atau di akhir, ya. Kalau di awal kan nggak mungkin. Semua alif tidak mungkin di awal kata ya. Tapi kalau alif bengkok itu selalu di akhir, jadi nggak mungkin di tengah. Jadi bedanya karakter alif berdiri sama alif bengkok itu di ketika apa? Letaknya ya. Kalau alif berdiri bisa di tengah atau di akhir. Kalau yang bengkok itu gimana, Bu? Di akhir kata. Selalu di akhir ya. Selalu di akhir kata. Gitu ya. Itu dari segi letaknya. Dari segi letak dari alif dan alif bengkok dan alif apa? Alif berdiri. Jadi bedanya karakter. Jadi alif mempunyai 2 karakter dan karakter ini mempunyai letaknya masing-masing. Kalau alif berdiri bisa tengah dan akhir, kalau alif bengkok hanya bisa di akhir, gitu ya. Baik. Selanjutnya. Dari segi apa, Bu? Bacaan ya. Terakhir dari segi bacaan. Tadi karakter udah, terus letaknya udah, kemudian bacaan. Alif itu bisa dibaca atau tidak? Alif itu sendiri. Kalau sendiri ya. Mau di posisi manapun tidak bisa dibaca. Karena alif ini fungsinya apa, Bu? Memanjangkan huruf Halo? sebelumnya. Nah, memanjangkan huruf sebelumnya yang berharokat apa? Fathah. Fathah. Kemudian kalau hamzatul wasal ya dia sudah kita ketahui tadi, sudah saya jelaskan bahwasanya dia dibaca ketika di awal kalimat saja. Itu untuk hamzatul wasl. Gitu ya. Bisa dipahami? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita langsung ke hiwar. Jadi kita hari ini nggak merojaah pelajaran sebelum-sebelumnya, Bu ya. Setelah ini insya Allah kita merojaah pelajaran sebelum-sebelumnya. Dibuka halaman berapa hiwarnya? Di situ halaman berapa, Bu? Yang kita Bu 49 Ustaz. 49 ya. Iftahna fi safati tasi'ati wal arba'in. Buka halaman 49. Ana aqra lakunna awalan wa antuna tasma'na wa tadbitna dhabtan kamilan. Saya baca seluruh hiwar. Silakan ibu-ibu silakan mengharokati yang lengkap. Tapi ini kebanyakan sudah diharokati, Bu ya. Sudah. Tapi nggak apa. Tapi nggak apa. Saya baca dulu saja biar tahu intonasinya, Bu ya. Lafalannya biar lebih paham juga. Baik, ana aqra. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. La hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin huwa alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Aliyu. Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Sampai itu najaman? Sampai Anak jamatan. Karena ba'di. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Ayo. Akitabu Muhammadin ya Yasiru. La hadza kitabu Hamidin. Ayo. La Hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin. Ayo.
Aina Aina kitabu kitabu Muhammadin. Muhammadin. Huwa 'alal maktabi hunaka. Ayo. Huwa Huwa 'alal maktabi hunaka. Ayo. Aina daftaru Ammarin? Ayo. Aina daftaru Ammarin. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Ayo. Huwa 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 'ala maktabi mudarrisi. qalamu man hadza ya Aliyu. Ayo. Qalamu man Qalamu man hada ya Aliyu. hadza qalamul mudarrisi. Ayo. Hadza Hada qalamul mudarrisi. aina haqibatul mudarrisi. Ayo. Aina haqibatul mudarrisi. Iya tahtal maktabi. Ayo. Iya. Iya Tahtal maktabi. Oh ya, sebelumnya ibu-ibu udah menghafal kosakata pelajaran 5 semua? Alhamdulillah udah Ustaz. Ya, kebanyakan udah ya. Kalau yang belum silakan menyusul ya. Alhamdulillah kebanyakan udah. Baik. Al-an nahtu ila syarah. Sekarang kita langsung ke penjelasan ya. Baik. Al-kitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Ma makna hadil jumlah? Ada yang tahu? Al-kitabu Muhammadin. Apa artinya? Apakah buku Muhammad ini wahai Yasir? jangan dibalik-balik. Ininya biasanya di depan ya. Ismul isyarah kalau dalam bahasa Indonesia biasanya di depan ya, walaupun pertanyaan. Jadi lebih bagusnya didahulukan. Ini. Apakah ini kitabnya Muhammad atau bukunya Muhammad wahai Yasir? Jadi ya yang pertama itu sebagai harfun nida Bu ya. Jadi di sini ada harfun nida, ya kan? Kemudian apa pengaruhnya harfun nida di sini? Yaitu menghilangkan apa? Ya sirun menjadi apa? Ya siru. Nah, apa yang hilang Bu? Tanwin. Tanwinnya hilang ya. Jadi semua orang, nama orang yang dipanggil, kalau dipanggil berarti harus hilang tanwinnya. Kemudian di sini ada mudhaf dan mudhafun ilaih. Mana yang mudhaf Bu? Mana di sini yang mudhaf? Kitabu Muhammadin. Kitabu saja itu mudhaf, kemudian mudhafun ilaihnya mana? Muhammadin. Muhammadin. Ahsantunna. Muhammadin sebagai apa Bu tadi? Mudhaf ilaih. Orang yang memiliki ya. Kalau kitab benda yang dimiliki, kalau mudhafun ilaih itu orang yang memiliki. Nah, nanti kalau kita membaca Arab gundul Bu ya. Kalau yang tidak berkaitan dengan yang dimiliki, maka kita harus mengharokatinya dengan asalnya gitu ya. Nanti kita lihat latihannya ya. Jadi nanti ada latihan membaca Arab gundul. Arab gundul yang berkaitan dengan apa? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi kalau tidak ada kaitannya dengan kepemilikan, maka dia dibaca dengan hukum asalnya, yaitu domah tanwin. Gitu Bu ya. Coba nanti kita praktekkan Bu, di latihan. La hadza kitabu Hamidin. Apa artinya? La hadza kitabu Hamidin. Bukan, ini bukunya siapa? Hamid. Ini bukunya Hamid. Hamid. Di sini mana mudhafnya? Masih kitabu. Mudhafun ilaihnya mana? Nah, berubah ya menjadi Hamid. Jadi yang punya sekarang Hamid. Kalau tadi pertanyaannya, ini apakah ini bukunya Muhammad? Oh, ternyata bukunya siapa Bu? Bukunya Hamid. Aina kitabu Muhammadi. Apa artinya? Di mana? Di mana bukunya Muhammad? Di mana bukunya Muhammad? Di sini aina pertanyaan untuk apa Bu? As-su'alu anil
Makan. Pertanyaan untuk apa? Untuk tempat. Tempat. Untuk menanyakan tempat. Tempat. Oke, di mana kitabnya Muhammad atau bukunya Muhammad? Huwa alal maktabi hunaka. Nah, di sini ada domir ini, Bu. Ada kata ganti. Mana kata gantinya, Bu? Huwa. Apa artinya, Bu? Huwa alal maktabi hunaka. Di sana buku buku Oh, kok di Muhammad. sana huwa artinya apa? Huwa. Huwa artinya di Buku. Dia. kalau lebih baiknya iya ya. Kalau dia kan biasanya ke orang, Bu ya. Walaupun memang iya kadang ke orang juga. Ya kan? Jadi pakai iya saja. Iya ada di atas meja yang di sana. Di atas meja yang di sana. Baik. Ini ada harfu jar juga, Bu ya. Mana harfu jarnya, Bu? Ala. Apa? Ala. Ala, sahih. Apa yang terjadi setelah harfu jar? Harus majrur. Majrur. Dengan kasroh. Kasroh. Nah, pertanyaan selanjutnya. Huwa itu kembalinya kemana, Bu? Huwa itu untuk kata ganti benda apa? Kitabnya Muhammad. Kitab saja, Bu ya. Kitab. Jadi di sini kembalinya hanya di mudhofnya saja. Jadi benda yang dimiliki saja. Gitu ya. Entah kalau ini kan berkaitan dengan domir, kata ganti. Ismul isyarah pun juga, Bu. Biasanya benda yang ditunjuk itu hanya benda yang dimiliki saja, bukan yang memiliki. Itu, Bu ya. Misalkan tadi Abu Hamidin. Hada di sini dia menunjukkan mana, Bu? Kitabnya atau Hamidnya? Menunjukkan apa, Bu? Kitabnya atau Hamidnya. Jadi tadi yang coba dilihat fokus ke baris kedua lagi. Hada kitabu Hamidin. Ada kitabu Hamidin, dilihat. Nah, dia itu menunjukkan kitabnya atau Hamidnya. Ini bukunya Hamid. Dia menunjukkan apa? Ininya tuh ini apa? Buku ya. Buku saja, Bu ya. Nah, jadi semua hal yang berkaitan dengan ismul isyarah domir itu pasti kembalinya ke mana, Bu? Ke kata benda yang dimiliki. Benda yang dimiliki, Bu ya. Ingat hanya di mudhofnya saja. Jadi kita fokus di mudhofnya saja. Nah, nanti itu berkaitan dengan ismul isyarah kalau misalkan bendanya mu'annas. Nanti gimana caranya? Nah, nanti kita akan bahas. Kita belum belajar mu'annas, Bu ya. Tadi siapa? Bu Fitri ya. WA belum bisa ini ya. Belum bisa join. Kenapa, Bu ya? Ada yang tahu? Oh, bisa join cuman sinyal, Ustaz. Sinyal ya. Sinyal biasanya. Ibu, kelihatan kan screen-nya? Screen saya kelihatan kan? Share screen saya? Kelihatan, Ustaz. Nah, berarti sinyal. Coba silakan dijawab Bu Fitrinya biar join ulang, Bu ya. Biasanya kan kalau join ulang bisa normal lagi. Emang sinyalnya lagi error. Baik. Bu Fitri. Ya, baik. Lanjut ya. Aina daftaru Ammarin. Ma mana hadil jumlah? Aina daftaru Ammarin. Di mana buku tulisnya Umar? Di manakah buku tulisnya Ammar? Mana mudhofnya di sini, Bu? Mudhofnya di sini. Daftaru. Daftaru, sahih. Kemudian mudhofun nilainya mana? Ammarin. Dia harus majrur, ya. Nah, di sini ada jawabannya. Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di mana, Bu? Ada di atas meja Pak Guru. Mejanya Pak Guru. Pak Guru. Nah, di sini ada dalil, bukan dalil ya. Suatu yang menunjukkan bahwasanya mudhof itu bisa majrur. Coba dilihat
maktabi. Maktabi ya. Maktabi itu sebagai apa, Bu? Mudhaf. Nah, tapi dia tidak selamanya domah atau marfu ya. Tapi dia bisa majrur jika ada apa? Jika ada Jar. harfu jar. Harfu jar. Ya. Nah, kalau mudhofnya aja kasrah, apalagi mudhofun ilaih. Jadi mudhofun ilaih itu mau bagaimanapun dia harus apa, Bu? Majrur. Jadi nggak ada istilahnya mudhofun ilaih itu harokatnya domah, itu nggak ada sejarahnya, Bu ya. Sampai yaumul qiyamah mudhofun ilaih selalu apa, Bu? Majrur. Nah, dengan kasrah. Kalau di sini dengan kasrah, Bu ya, walaupun nanti ada harokat yang lainnya. Intinya mudhofun ilaih itu tidak bakal domah gitu, Bu ya. Tidak bakal harokatnya domah. Sudah Mami? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, huwa di sini kembalinya kemana, Bu? Kata ganti huwa kembalinya kemana? Daftaru. Nah, daftaru saja, Bu ya. Nah, daftaru saja. Jadi kembalinya ke daftaru saja. Baik. Jadi benda yang dimiliki. Terus ada pertanyaan nih. Pertanyaannya beda, Bu ya. Man-nya diakhirkan. Qalamu man hadza ya Aliyu. Apa artinya, Bu? Pena siapakah? Nah, betul. Pena siapakah Pena ini wahai siapakah Ali? ini wahai Ali? Pena siapakah ini wahai Ali? Nah, jawabannya otomatis di sini man-nya. Ini kan kolamu, Bu ya. Berarti kalau nggak ada al, nggak ada tanwin, berarti kolamu sebagai apa, Bu? Mudhaf. Kolamu mudhaf. Dan mudhaf nilainya mana? Nah, nggak ketahuan ya. Mudhaf nilainya di man, karena man ini tidak bisa berubah harokatnya, Bu ya. Jadi tetap kita anggap dia itu mudhafun ilaih. Makanya jawabannya harus juga mudhafun ilaih. Ya nggak? Jawabannya mudhafun ilaih kan? Qalamu man hadza ya Ali. Nah, hadza qalamul mudarrisi. Jadi jawabannya di mana, Bu? Al Mudarrisi. gitu ya. Jadi jawabannya ketahuan di sini. Kalau di sini adalah mudhafun ilaih harus majrur, tapi kan nggak ketahuan majrurnya, Bu ya. Jadi nggak kelihatan, nggak ketahuan atau nggak kelihatan. Olamuman, sariruman, baituman, hada, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan ini memang man semuanya dia posisinya adalah di apa, kedudukannya adalah di mudhafun ilaih. Jadi pertanyaan bolpen siapa, atau meja siapa, atau rumah siapa, itu pakai mudhafun apa, man-nya pakai man yang diakhirkannya. Terus aina hakibatul mudarrisi? Mana? Aina Di hakibatul manakah mudarrisi? tasnya Pak Guru? Nah, di sini kita dicontohkan bahwasanya mudhof itu mu'annas ya di sini ya. Akibatul mudarrisi. Mana mudhofnya, Bu? Akibat ya, Sob. Akibatu. Dia mu'annas atau mudzakkar, Bu? Akibatu. Mu'annas. Nah, kita sudah belajar, sudah dikenalkan. Sebenarnya bukan dibahas juga sih. Tapi mau nggak mau kita bahas kan waktu itu. Walaupun mu'alifnya nggak bahas sama sekali. Bahwasanya tanda mu'annas itu salah satunya apa, Bu? Ada Tak marbutoh. tak marbutoh. Ini namanya tak marbutoh ya. Jadi yang disambung bentuknya seperti ini. Kalau yang nggak disambung bentuknya bulat ya. Bentuknya bulat. Nah, di sini hakibatul mudarrisi. Jadi di manakah tasnya Pak Guru? Nah, di sini berarti kata tunjuknya harus mu'annas juga. Gitu ya. Kata tunjuknya harus mu'annas juga. Kata tunjuk. Iya itu kata apa? Domir ya, kata ganti. Nah, jadi kata ganti di sini merujuk kemana? Mu'annas. Kembali kemana? Ke akibatu. Akibatu, sahih. Jadi kita harus tahu jenis dari mudhof, Bu ya, karena kita semuanya fokus ke mudhof. Kalau seandainya kita menunjukkan
benda yang mu'anas, misalkan ini tasnya Pak Guru, berarti kita pakainya apa, Bu? Belum ya, belum diajarin ya. Jadi nanti ismul isyarah mu'anas itu nanti kita pakainya hadihi. Ini setelah pelajaran ini insya Allah. Nanti kita akan bahas hadihi ya, hadihi kita akan bahas. Hiya tahtal maktabi, apa artinya, Bu? Hiya tahtal Dia maktabi. ada di atas meja. Tahta kok di atas? Ayo di kamus. Ayo dilihat kamusnya. Gak Siapa apa-apa. Lupa. Kita sudah menghafal, Di tapi bawah. lupa lagi gak apa-apa. Di bawah. Nanti apa? Kalau Di di bawah. bawah. Apakah tahta termasuk harfu jar? Kalau setelah tahta bisa majrur? Ya kan? Tapi zorof. Bukan ya. Nah, kalau udah belajar ini tahu itu namanya dorfun ya. Coba ditulis. Tahta itu termasuk dorfun. Yang mana setelah dorof itu pasti mudhofun ilaih juga, Bu. Jadi bukan harfu jar. Tahta di sini adalah dorfun ya. Dorfun. Yang mana setelah dorfun itu pasti apa, Bu? Mudhofun ilaih. Nanti kita akan bahas tahta, nanti selain tahta ada lagi yaitu amama, khalfa dan lain sebagainya, teman-temannya dorof ya. Jadi biasanya memang diakhiri fathah. Kebanyakan dorof itu diakhiri fathah. Dan setelah dorof itu apa, Bu? Pasti majrurun mudhofun ilaih. Gitu, Bu ya. Majrurun mudhofun ilaih. Jadi setelah tahta nanti ada lagi insya Allah. Jadi tahta kesimpulannya apa, Bu? Apakah termasuk harfu jar? Halo? Ya Ustaz. Apakah tahta termasuk harfu jar? Tidak. Tidak ya, karena nanti kalau kita ada ujian misalkan, lengkapilah kalimat di bawah ini dengan harfu jar. Kemarin ada PR seperti itu kan, Bu? Berarti kalau jawabnya kita tahta, betul atau salah? Salah ya. Karena tahta bukan termasuk harfu jar. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita ke tamarin? Kalau nggak ada, kita lanjut ke tamarin. Yakin nggak ada? Apa ini, Bu, pertanyaannya? Ajib anil as'ilatil atiyati. Coba diharokati semuanya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajibu ya Ustaz. Ya, ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Aina kitabu Muhammadin. Apa jawabannya, Bu? Kita jawab sama-sama. Huwa alal maktab. Huwa alal maktabi. Baik, ahsan. Terus, aina daftaru Ammarin? Jawabannya apa? Huwa alal maktabi Mudarris. alal maktabil mudarrisi. Huwa alal maktabil mudarrisi. Ala ya, Bu ya. Jadi nggak pakai al, bukan alal maktabi tapi ala maktabil mudarrisi gitu ya. Karena dia sebagai apa, Bu? Mudhof. Jadi nggak boleh al. Aina hakibatul mudarrisi? Iya ya jawabannya. Iya. Tahtal maktabi. Ahsantun jami'an. Nah, di sini disuruh adifil adifil kalimatal ula ila tsaniyati. Apa artinya, Bu? Silakan diharokati. Adifil kalimatal ula ila tsaniyati. Adifil. Apa, Bu? Tadi adifil kalimatal ula ila tsaniyati. Apa artinya, Bu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mudhofkan kata pertama ke kata kedua. Mudhofkanlah ya. Mudhofkanlah itu artinya apa?
Mudhofkanlah artinya adalah sandarkanlah. Sandarkanlah kata yang pertama ke kata yang kedua, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi mudhofkanlah kata yang pertama ke kata yang kedua. Jadi kata pertama dijadikan apa, Bu? Mudhof. Dan kata yang kedua dijadikan apa? Mudhofun ilai. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, di sini ada contohnya kitabun Muhammadun. Ini kan ada dua kata, Bu ya. Kata pertama jadi mudhof, kata kedua harus jadi mudhofun ilai. Menjadi kitabu Muhammadin. Kemudian di sampingnya yang ada alnya, maktabun sama al-mudarisu. Ini kan dua kata. Kata pertama maktabun dijadikan mudhof maktabu. Kata yang kedua al-mudarisu hanya diganti kasroh al-mudarisi. Mudarisi. Maktabul mudarisi. Kalau digabung apa? Maktabul mudarisi. Coba satu orang dua nomor. Ini enaknya ke bawah ya, ke bawah saja. Satu orang dua nomor dari Bu Fatmawati. Coba. Qalamun Hamidun sama Baitun Abbasun. Dijadikan idhofah. Coba. Baca dulu soalnya. Baca dulu. Qalamun Hamidun. Terus jadinya qalamun Hamid. Qalamu Hamidin. Ahsanti. Terus bawahnya Baitun Abbasun. Baitu Abbasi. Nah, Masya Allah. Baitu Abbasin. Ahsanti. Terus selanjutnya dari Bu Lewi. Hadirah Bu Lewi. Hadir. Ya, coba. Nah, tafadhali. Gurfatun aliyun. Gurfatun aliyun. Gurfatun aliyin. Gurfatu ya. Aliyin. Nah, Ahsanti. Terus satu lagi. Daftaru Saidun. Daftarun Saidun. Kalau soalnya daftarun Saidun. Daftaru Saidin. Nah, itu jawabannya. Daftaru Saidin. Ahsanti. Terus Bu Aprilia. Mindilun Yasirun. Tidur. Ya, Ustaz. Jengkol. Ayo, Bu. Tafadhali. Mindilun Yasirun. Coba dibaca. Mindilun yasirun. Nah, jadi nah, mindilu yasirin. Ahsanti. Terus selanjutnya Komisun ambarun. Komisu ammarin. Masya Allah. Ahsanti. Barakallahu fiik. Terus Masyita. Tafadhali. Sarirun Khalid. Halo Masyita. Bisa musyarakah? Coba yang lain dulu. Fitri Babihu. Tafadhali. Sarirun. Khalidun. Sariru Khalidin. Nah, terus Miftahun al-baitu. Miftahul baiti. Ahsanti. Barakallahu fiik. Terus Bu Ratna. Tafadhali. Dukanun at-tajiru. Dukanu at-tajiri. Nah, dukanut tajiri. Ahsanti. Dukanu tajiri. Terus Baitun al-muhandisu. Baitul muhandisi. Baitul muhandisi. Baitul Ahsanti. muhandisi. Terus Rizkanento. Hadirah. Hadir Ustaz. Nah, fadhali. Ismun waladu. Ismun al-waladu. Ismul waladi. Masya Allah. Ismul Waladi. waladi.
Terus. Kitabun Allahu kitabullahi. Ahsanti barakallahu fiik. Terus Mas Sita gimana? Sudah ada? Nah, Ustaz, tadi anak terlempar. Nah, tafadhol. Bintun Bintun. at-tabibu. Bintut tabibi. Miftahun Ahsanti. miftahun as-sayyaratu. Miftahus sayyarati. Ahsanti barakallahu fiik. Coba satu baris dibaca Bu Rina. Nadira? Hadir Ustaz. Nah, satu baris ini Bu ya. Babul. Babul madrasati. Himarul rajuli. Baitu Nah, Hamidin. Sayyaratul Hamidin. mudiri. Hamidin. Nah, Sayyaratul Nah, mudiri. nah, Mindilu Terus? ammari. nah. Ismut talibi. 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 Ahsanti barakallahu fiik. Terus Bu Ratna yang kedua, baris kedua. Baitu. Baitullahi. Fi Naam. kitabillahi. Nah, Min Dimin ya. baitil mudarrisi. Min baitil Mudarrisi. mudarrisi. Terus Ala maktabil mudiri. maktabil mudiri. Mudiri. Maktabil mudiri. Ahsan deh. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, Masya Allah nih, banyak sekali nih. Satu orang 2 nomor ya. Satu orang 2 nomor. Ada 20 soal. Dari Fitri Bobihu. Jadi nanti ketika membaca, kalau ada mudhof dan mudhofun ilaih, setelahnya seperti biasa ya bacaannya, yaitu domah tanwin. Jadi setelah idhofah, setelah mudhof dan mudhofun ilaih, berarti dia nggak ada harfu jar dan tidak ada apapun yang menyebabkan dia kasrah, berarti dia domah tanwin. Coba 1 dan 2 dari Fitri Bobihu. Aina baitul mudarrisi ba'idun. Huwa ba'idun. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Apa artinya, Fitri? Di mana rumahnya Pak Guru? Ya jauh. Rumahnya jauh. Nah, dia jauh. Masya Allah. Terus, selanjutnya. Al-Qur'anu kitabullah. Kitabullahi ya. Terus apa artinya? Kitabnya Allah. Al-Quran kitabnya Allah. Masya Allah. Baik, ahsanti. Selanjutnya Bu Aprilia 3 dan 4. Al-Ka'batu baitullahi. Naam. Al-Ka'batu baitullahi. Ada rasa mainan di sini. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Sallallahu Bu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Apa? Rasulullah. Nah, kalau tadi Al-Ka'batu baitullahi itu artinya apa, Bu? Al-Ka'batu baitullahi artinya apa? Ka'bah itu Ka'bah itu rumahnya Allah. Nah, rumahnya Allah. Terus yang kedua, yang keempat maksudnya? Muhammad sholat Gimana?
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu aja. Itu doa bu, nggak ada artinya. Oh, Ada artinya, cuman nggak usah diterjemahkan. iya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Rasul, Rasul. utusan Allah, utusan Allah. 5 dan 6, silakan Masyita. Hadilah Masyita. Hadirah Ustaz. Nah, tafadhali. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Masya Allah. Apa artinya Masyita? Guru itu keluar dari ruangan kepala sekolah. Nah, dari ruangan kepala sekolah. Terus nomor 6. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Masya Allah. Wa dzalika baitu Khalidin. Apa artinya? Ini rumahnya Hamid, itu rumahnya Khalid. Nah, rumahnya Khalid. Terus 7 dan 8 Bu Aprilia. Hadirah. Hadirah Ustaz. Nah, tafadhali. Ibnu Ibnu Ammaro. Kasrah tanwin Bu. Ibnu Ammarin. Apa? Ibnu Ammarin. Talibun. Bun. Tanwin Bu. Talibun. Talibun. Wa benu. Wabanun Yasirun. Rin. Wa Yasirin. benu Yasirin. Apa? Ta. Wabanun Yasirin. Wa benu ya. Tajirun. Tanpa tanwin. Nah, wa benu Yasirin tajirun. Apa artinya Bu? Ibnu Ammarin talibun wa benu Yasirin tajirun. Artinya apa Bu? Bu Aprilia. Anaknya Ammar apa? Seorang pelajar. Nah, dan anaknya Yasir. Dan anaknya Yasir seorang pedagang. Masya Allah, ahsanti, barakallahu fiik. Terus Bait selanjutnya Baitul Mudarrisi Ba'idun Wabaitut tajirin Qaribun. tajiri Bu ya. Wabaitut tajiri qori Wabaitut tajiri Qaribun. bun. Nah, kembali ke asal Bu ya. Kalau setelah mudhof dan mudhofun ilaih dibaca, nah nanti ada kata setelahnya kembali ke asal, yaitu apa? Domah tanwin. Baitul mudarrisi ba'idun, rumahnya Pak Guru apa? Jauh. Wa baitut tajiri qaribun, dan rumahnya pedagang itu apa? Dekat. Terus Bu Ratna, sudah belum Bu Ratna? Belum ya? Belum Ustaz. 9 10 ya. Miftahus sayyarati. Aina Terus? miftahul baiti. Sahih. Hada miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti. Apa artinya, Bu? Ini kunci mobilnya. Ini kunci mobil. Udah gitu aja. Kunci mobil. Ini kunci mobil. Terus Di mana? Kunci rumah. Nah, betul. Sahih, ahsan. Terus nomor 10. Man anta. Man anta ya walis, ya walidu. Ya waladu. Man anta ya waladu, ana ibnu Ana Abbas. Hamzatul wasal Bu. Ana banu. Ana banu Abbasin. Ahsan, barakallahu fiik. Kemudian Rizkanento, hadirah. Rizkanento. Halo? Kok nggak ada? Hadirah Ustaz. Nah, tafadhal. Nomor berapa? Nomor 11 12. Silakan. Wa banu man huwa banu Khalid.
Masya Allah. Wa banu Khalidin. Apa artinya? Dan wa itu dan ya. Dan anaknya siapa dia? Nah, dia anaknya siapa? Khalid. Terus 12. Silakan. Aina masjidu Rasulullahi sallallahu alaihi Rasuli ya. Rasuli karena dia sebagai mudhafun ilaih. Masjidu Rasulillahi. Silakan diulangi. Aina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinatil Munawwarah. Munawwarati. Apa artinya? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia di Madinah Munawwarah. Madinah Munawwarah. Sahih, ahsanti. 13, 14. Bu Rina. Tafadhali. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Masya Allah, ahsanti. Apa artinya, Bu? Bu Rina. Putri Hamid di madrasah dan Putri Muhammad di universitas. Universitas. Ahsanti, barakallahu fiik. Terus nomor 14. Ismul mudarrisi Sa'idun wa wasmul muhandisi Khalidun. Khalidun. Apa artinya? Nama Pak Guru Pak Sa'id. Said. Pak Guru Nama Pak Sa'idun Guru dan itu nama Said, ya. nama Dan insinyur itu Khalid. Masya Allah, Khalid. Ahsanti. 15, 16. Bu Fatmawati udah? Belum ya? Silakan, Bu. Ammut toh. Ammut tolibu goniyun. Talibi, mudhafun ilaih. Ammut talibi goni. Goniyun. Naam, sahih. Apa artinya, Bu? Ammut talibi goniyun. Apa artinya? Apakah Amut seorang pedagang? Ammut itu apa? Amun itu apa? Amun. Paman. Paman. Tolib itu apa? Tolib itu siswa. Siswa. Pamannya siswa itu apa? Pamannya siswa apa? Goni itu apa? Kaya. Paman siswa itu kaya. Terus 16. Masih Bu Fatmawati. Ya, ada pertanyaan? Hadil masjidu Masjid, Bu. Mudhafun ilaih harus kasrah, Bu ya. Babul masjidi. Silakan diulangi. Babul masjidi maftuhun. wababul Madarosati. Muglakun ya, muglakun. Apa artinya, Bu? Babul masjidi maftuhun wa babul madarosati muglakun. Apa artinya? Ini buat Dan itu artinya apa? Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Bu Lewi sudah belum? Belum, Ustaz. Nah, silakan, Bu. 17, 18. Khulun. Qalu hamidin. Fakirun. Balik ke asal ya. Qalu hamidin fakirun. Apa artinya? Pamannya masih paman ya. Qalu sama amu sama-sama paman, tapi qalu dari ibu. Kalau amun dari ayah. Tapi pamannya Hamid seorang fakir ya. Terus 18 masih Bu Lewi?
Sayyarotun. Tu. Abbasun. Sayyaratu Sayyarotun. Abbasin. Abbasin. Gak pakai tanwin, Sayyarotun. Bu. Tu. Sayyarotun. Sayyaratu. Sayyaratu. Tu. Ab. Sayyaratu. Abbasun. Fi. Sin. Sin, Bu. Abbasin. Abbasin. Ada aja sayang. Fi Sini. saraan. Syari'i. Saroin. Syari'i. Sari'i. Sayyaratu Abbasin fisyari. Coba dulu lagi, Bu. Sayyaratu. Sayyaratu Abbasin fi sari'i. Nah, apa artinya? Mobilnya Abbas ada di jalan raya. Ada. Mobilnya Abbas ada di jalan raya. Nah, di sini udah semua ya. Coba kita jawab sama-sama. 19 gimana bacanya, Bu? Ibnu Ibnu Man anta ana banul mudarisi. Ibnu man anta ana banul mudarisi. Apa artinya? Putra siapakah kamu? Siapakah kamu? Saya putranya Pak Guru. Pak Guru, gitu ya. Ainal kalbu huwa. Terus apa, Bu? Huwa tahta sayyarati. Nah, tahta sayyarati. Apa artinya? Di manakah Di bawah mobil. anjing dia di bawah mobil. meja. Mobil. Asal. Bawah mobil. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, nanti dilatih terus ya, baca tanpa harokat. Ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke tamrin setelahnya. Tamrin disuruh ngapain tuh, Bu? Melengkapi ya. Silakan diharokati dulu harokatnya. Kawin jumalan mufidatan. Kawin jumalan mufidatan. Bimal il faroghi fima yali. Bimal il faroghi fima yali. Apa artinya, Bu? Kawin jumalan mufidatan bimal il faroghi fima yali. Ada yang tahu artinya? Kawin itu apa? Susunlah kalimat-kalimat berikut ini. Maksudnya susunlah kalimat yang lengkap. Mufidah itu maksudnya kalimat yang lengkap. Bimal ilfaroghi fimayali, dengan mengisi yang kosong atau mengisi titik-titik berikut ini, gitu ya. Jadi titik-titiknya entah dia sebagai mudhof atau mudhofun ilaih. Tapi kebanyakan di sini mudhof ya. Nah, mana yang paling tepat antara kata yang mudhof? Coba nomor 1 saya contohkan ya. Nomor 1 gimana, Bu? Nomor 1. Al-baiti muglakun. Jadi kalau ada titik-titik di awal setelahnya adalah al, berarti ini adalah mudhof ya. Al-bait yang alnya berarti mudhofun ilaih, berarti harus kasroh. Al-baiti muglakun. Jadinya apa? Pintu apa, Bu? Bahasa Arabnya, Bu? Babul. Yang tertutup itu apa? Baiti. Babul baiti muglakun. Gitu ya. Jadi di sini jawabannya apa? Babu. Nah, silakan diisi. Coba nomor 2. Bu. Jadi jawaban nomor 1 babu ya. Babu. Bu Ratna, coba nomor 2. Aina Sayyarati berarti ya. Aina. Biasanya yang dicari itu apa, Bu? Miftahu. Aina miftahu sayyarati. Silakan diisi miftahu. Miftahu sayyarati. Apakah bisa jawaban yang lain? Bisa. Mungkin lagi nyari pintunya misalkan. Aina babus sayyarati.
Ini Bisa ya? tadi bisuin Bisa. lagi. Terus nomor 3. Silakan Fitri Babiu. Fitri. Nomor 3. Muhammadun. Ini gampang sekali nih. Nggak mikir. Halo Fitri, Hadirah. Ustaz. Muhammadun. Kakak ada tipe Sallallahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apa? Rasulullah. Betul, sahih. Ini berarti jawabannya apa, Bu? Mudhafun ilaih ya. Jawabannya apa? Mudhafun ilaih. Rasulullahi. Gitu ya. Rasulullahi. Terus selanjutnya, Masita. Baitul Qadiri ba'idun. Masya Allah. Baitut tabibi ba'idun. Ada nggak selain baitu? Nggak ada ya. Baitu yang paling tepat baitu. Rumahnya Pak Dokter jauh. Nah, ini gampang ini nomor 5. Bu Lewi coba Al-Qur'anu apa Bu? Ini mudhafun ilaih juga. Ada Bu Lewi? Ya ada. Al-Qur'anu Kitabullah. Betul. Kitabnya siapa, Bu? Kitabullah. Nah, udah kita aja. Al-Qur'anu kitabullahi. Gitu ya. Jawabannya Allah. Khadijatu. Nah, ini jawabannya banyak Bu ya, yang nomor 6. Coba Bu Aprilia. Hadirah Bu Aprilia nomor 6. Khadijatu. Bu Aprilia. Titik-titik Hamidin apa? Mudhafnya apa kira-kira yang tepat? Entah anaknya, saudaranya, atau apa ya? Kalau anaknya, gampang Bu, anaknya apa? Putrinya berarti apa? Nah, bintu Hamidin. Bintu ya. Bintu Hamidin. Ada jawaban lain? Bisa. Ammatu bisa. Ada jawaban lain? Bisa. Misalkan mudarisatu bisa. Gurunya kan. Gurunya Hamid. Atau saudara. Berarti apa? Ukhtu ya. Khadijatu ukhtu Hamidin. Dan lain sebagainya. Banyak ya. Yang penting perempuan Bu ya. Harus perempuan. Karena di sini Khadijatu. Terus nomor 7. Silakan Masita. Mana? Udah ya Masita udah. Siapa ya? Burina, tafadhali Burina. Nomor 7. Ana benul mudarrisi. Nah, sahih. Ana Nanti benu. sayang. Ya. Boleh ibnu, boleh bintu. Kenapa demikian? Domir ana ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, kalau saya mengatakan berarti ana benu. Kalau ibu berarti apa, Bu? Ana bintul gitu ya. Bintul mudarrisi gitu. Nanti jatuh dia. Terus Bu Fatmawati udah? Belum Ustaz. Silakan Bu, nomor 8. Nah, apa yang cocok, yang bisa patah itu apa yang cocok? Benda apa yang bisa patah? Halo? Miftahun. Nggak bisa miftah nggak bisa pecah. Kan besi dia, susah pecahnya. Atau patah. Apa Bu? Benda yang patah apa Bu? Bolpen. Gimana jadinya? Kolamun
Nah, kolamut langsung ke to, Bu. Kolamut to tolibi. Kolamut tolibi maksurun. Apa artinya? Kolamut tolibi maksurun, bolpen siswa itu patah. Atau misalkan kursinya bisa. Kursi yut tolibi maksurun. Terus nomor 9 kita jawab sama-sama. Babu apa ini, Bu? Babul masjidi. Nah, boleh. Babul masjidi boleh. Babul madrasati boleh nggak, Bu? Boleh, Ustaz. Boleh ya. Nah, karena di sini mudhofun ilaih nggak diperhatikan. Masalah dia mudzakkar atau muannas tuh nggak diperhatikan. Yang diperhatikan adalah mudhof. Babul masjidi maftuhun. Kharajal mudarrisu min apa, Bu? Pak, Bu, Pak. Apa, Bu? Gurfati. Gurfati, sahih. Min gurfatil mudiri. Jadi ini semua jawabannya kebanyakan mudhof, Bu ya. Mudhofun ilaih hanya dua saja, 3 dan 5, yaitu Allahi dan Allahi. Enggak ada yang lain. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Enggak ada ya. Kalau enggak ada kita ke tamrin 6. Tamrin 6 ini adalah disuruh mengoreksi. Ini adalah tamrin 6 disuruh apa, Bu? Dari 6 disuruh memperbaiki, mengoreksi. Tamrin 6 silakan di harokat yang lengkap. Sahihit tarkibati at-taliyati. Sahihit tarkibatil at-taliyati. Sahihit tarkibatit taliyati. Apa artinya, Bu? Perbaikilah susunan-susunan berikut ini. Kalimat. Ah, susunan saja, Bu. Ini enggak kalimat. Ini enggak kalimat. Ini penggalan kata saja. Jadi, kita sudah belajar mudhof dan mudhofun ilaih, maka kita terapkan di sini, Bu. Kaidah mudhof itu apa? Kaidah mudhofun ilaih itu apa? Jadi, kita terapkan di sini. Ini ismul walada. Oh, ini salah ini. Seharusnya ismul apa, Bu? Walidi. Waladi. Waladi. Nah, ini kok mudhof ada alnya. Salah ini. Nah, berarti seharusnya apa, Bu? Nah, jadi silakan diperbaiki. Gitu, Bu ya. Silakan diperbaiki. Ada 6 ya jumlahnya. Baik. Sekarang ke tamrin 8. Masya Allah, ini tamrinnya banyak, Bu ya. Ini terakhir saja, Bu ya. Terakhir. Sudah terlalu malam. Tamrin 7 dulu, kita membaca saja di tamrin 7, itu disuruh baca. Muhammadun. Bacanya apa, Bu? Kalau dipanggil menjadi apa? Ya Muhammad. Kemudian Ustadun menjadi apa? Ya Ustadu. Ustadu Khalidun jadi apa? Ya Khalidu. Waladun jadi apa? Ya waladu. Nah, di sini ada, coba kita baca sama-sama. Yang pertama apa? Ya Ali. Aliyu. Kemudian ya Abbasu. Kemudian di sini pakai tanwin. Pakai tanwin. Syaikhun. Kemudian ya Syaihu. Kemudian ya Rajulu. Ya, sahih. Nah, di sini nama asli, Bu. Ya Yasirun. Nah, pakai tanwin ya, karena di sini ya-nya bukan harfu nida, tapi ya-nya asli dari nama orangnya ya. Yasirun. Kemudian ya Ammaru. Kemudian Dukturun. Kalau dayanya menjadi ya Dukturu. Nah, tambahin 8 kita teruskan besok saja, Bu ya. 8, 9. 2 tamrin lagi kita akan bahas besok insya Allah. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu. Kita habiskan dengan
Apa? Baca absen. Afwan Ustadz, yang tamrin 6 tadi itu jadikan tugas Ustadz. Enggak. Tamrin 6 itu yang mana tadi? Yang sahih tarkibatil. Oh iya, kan ada tulisan wajib. Iya, benar. Oh, nah, Itu Ustadz, jadikan tugas. Jadi tugasnya mengerjakan itu sekaligus menghafal kosakata pelajaran ke-6 ya. Menghafal kosakata pelajaran ke-6. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Ada nggak? Yang baca. Yang baca.